Selamat datang di Five of Horror. The Five kali ini akan membahas tentang 5 desa yang paling menakutkan di dunia. Pertama, Village of Nagoro atau Desa Nagoro. Desa kecil Nagoro berada di negara Jepang, tepatnya di barat pegunungan Jepang. Desa ini dihuni oleh sedikit penduduk, namun jalanan terlihat ramai dengan boneka seukuran manusia. Boneka tersebut dibuat oleh seorang warga yang merasa kesepian karena ditinggal tetangganya. Nagoro sekitar 550 km di barat daya Tokyo. Telah dikenal sebagai lembah boneka setelah Tsukimi Ayano mulai menempatkan orang-orangan sawah di jalan untuk menyuntikkan kehidupan ke desanya yang kekurangan penduduk. Hanya 27 orang yang tinggal di desa ini, tetapi jumlah orang-orangan sawah berlipat 10, yakni sekitar 270 boneka yang ada di sana. Semuanya berawal 16 tahun yang lalu ketika Ayano menciptakan orang-orangan sawah yang dipakaikan baju ayahnya untuk mencegah burung memakan biji yang dia tanam di kebunnya. Sejak itu Ayano tidak berhenti menciptakan boneka seukuran aslinya. Dibuat dengan tongkat kayu, koran untuk mengisi tubuh, kain elastis untuk kulit, dan wol rajut untuk rambut. Meskipun tidak pernah terlalu akrab dengan warga sekitarnya, Ayano kecil ingat bahwa Nagoro pernah menjadi pemukiman yang menyenangkan, dengan sekitar 300 warga yang sebagian besar bekerja di industri kehutanan dan pembangunan bendungan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika salah satu dari boneka buatan Ayano hidup pada malam hari. So creepy. Kedua, Desa Okado Soglen. Desa ini merupakan saksi bisu dari kekejaman Nazi. Pada 10 Juni 1944 menjadi waktu yang diabadikan sebagai salah satu masa terkelam dalam sejarah umat manusia. Tepatnya terletak di sebuah pedesaan terpencil di Perancis. Okado Soglen merupakan desa pertanian yang menjadi korban pembantaian keji dari pasukan elit Waffen-SS Reich Nazi. Robert Hebras dan Jean-Marcel Dartout, dua orang terakhir yang masih hidup dari 6 orang yang selamat akibat pembantaian di Okado Soglen. Mereka menceritakan bahwa setelah kejadian pembantaian tersebut, bahkan 7 dekade setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Okado Soglen terkesan membeku dan tak tersentuh oleh waktu, karena penduduk Perancis memutuskan untuk tidak menghancurkan ataupun membangun kembali pedesaan tersebut. Kronologi kejadian tersebut dimulai pada pukul 2 sore ketika pasukan elit Jerman, Death Ray, telah menyelesaikan perintah untuk mengatasi pasukan perlawanan di beberapa tempat di sekitar Okado Soglen. Tanpa alasan yang jelas, diperkirakan pasukan tersebut memutuskan masuk ke Okado Soglen untuk menjadikan desa tersebut sebagai contoh untuk kekuatan dan kekejaman, agar pasukan musuh berpikir 2 kali sebelum melakukan perlawanan. Pada malam hari, setiap orang yang melewati desa tersebut seringkali melihat sosok aneh yang berlumuran darah. Bahkan, terkadang mereka merasakan bahwa di desa tersebut masih terdapat kehidupan. Banyak sekali orang-orang yang melihat anak kecil berlarian di desa tersebut. Ketiga, Desa Belchite. Desa Belchite merupakan saksi bisu kekejaman Perang Spanyol. Desa ini tak tersentuh sejak hampir 80 tahun lalu dan sengaja dibiarkan untuk mengenang kekejaman masa itu. Pada tahun 1937, ada ribuan orang yang terbunuh di Desa Belchite akibat dari perang saudara di Spanyol. Masyarakat yang meninggal ini tak hanya terluka karena senjata tajam ataupun api, tapi juga karena kelaparan dan kehausan. Mayat-mayat tersebut lalu dibakar di alun-alun kota dan sebagian disegel di ruang bawah tanah. Nah, sejak itulah
Belchite sepi oleh aktivitas harian. Bahkan kabarnya sampai sekarang terdengar suara anak kecil menangis yang tidak tahu dari mana asalnya. Keempat, Desa Kuldara. Di India, desa ini dijuluki sebagai desa berhantu yang memiliki kutukan. Desa ini menjadi tak berpenghuni lantaran dulu ada seorang pejabat yang jatuh cinta kepada putri kepala desa. Ia pun mencoba mengancam masyarakat kalau wanita tersebut tak diserahkan kepadanya, maka dirinya akan membebankan pajak yang tinggi. Tak lama kemudian, tepatnya di tahun 1925, pejabat tersebut melontarkan sumpah serapah kepada seluruh masyarakat bahwa siapa saja yang tinggal di Kuldara akan kehilangan nyawanya secara tiba-tiba. Semenjak itulah masyarakat desa berbondong-bondong untuk meninggalkan desa tersebut. Kini desa Kuldara hanya disinggahi oleh wisatawan yang penasaran dan juga penyidik paranormal. Kelima, Desa Evoletri. Evoletri sebuah desa mungil di Liguria, memiliki sebuah rumah di tepi jalan berkelok. Rumah bernama Cadele Anime itu dulunya dimiliki oleh suatu keluarga yang menderita sejumlah penyakit gangguan mental. Keluarga itu menjatuhkan perabot-perabot berat kepada para tamu yang sedang tertidur, sehingga para tamu tersebut tewas, kehabisan napas, ataupun kepala mereka remuk. Keluarga itu kemudian mencuri uang dan barang-barang lain milik tamu yang telah mereka bunuh dan membawa jasadnya ke kuburan massal yang telah mereka sediakan. Dikisahkan bahwa arwah-arwah para korban tidak tenang karena tidak bisa meninggalkan rumah tempat mereka terbunuh. Mereka gentayangan di lorong-lorong dan kamar-kamar rumah tersebut, sambil menggeser perabot dan melempari barang pecah belah agar keberadaan mereka diketahui. Itulah 5 desa yang paling menakutkan di dunia. Tulis di kolom komentar bagaimana pendapatmu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.